Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Oke, makin seru perseteruan antara Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI, dengan Panji Gumilang. Kali ini, setelah Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua MUI, Wakil Ketua MUI melalui kuasa hukumnya menggugat balik Panji Gumilang. Waduh, jadi saling gugat ya. Dan gugatannya itu, wah, lebih fantastis nilainya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Itu memberitakan bahwa Saudara Panji Gumilang telah menggugat Buya Anwar Abbas 1 triliun. Ini terkesan bahwa Buya Anwar Abbas betul-betul salah dan mereka yang benar. Nah, menanggapi persoalan ini, kami sudah memutuskan akan menggugat balik Saudara Panji Gumilang dengan gugatan material 0,5 rupiah dan gugatan imaterial sebesar 2 triliun. Gugatan ini akan kami sampaikan pada sidang di Pengadilan Pusat. Kami ingin beritahukan kepada Saudara Panji Gumilang bahwa sesungguhnya yang salah itu adalah Panji Gumilang, bukan Buya Anwar Abbas. Nah, makin seru ya, makin seru sahabat YouTube semuanya. Itulah tadi tim kuasa hukum Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menuntut balik Panji Gumilang dengan nilai material 0,5 rupiah dan imaterial sebesar 2 triliun. Wow. Sedangkan Pak Panji Gumilang sendiri itu menuntut dengan 1 rupiah material dan imaterial 1 triliun. Waduh. Ya, makin seru ya. Jadi Pak Panji Gumilang ini menuntut Anwar Abbas ini atas dasar pencemaran nama baik, ya, dimana wawancaranya di TV One mengatakan bahwa Panji Gumilang mengatakan saya komunis, padahal itu adalah video potongan TikTok ya, yang dipotong depannya dan belakangnya, sehingga hanya tersisa mengatakan saya komunis begitu. Nah, itulah yang dijadikan dasar oleh tim pengacara Panji Gumilang untuk melakukan gugatan hukum kepada Ketua MUI dan MUI sendiri secara kelembagaan. Nah, rupanya Anwar Abbas ini tidak mau kalah. Dia juga menggugat balik bersama dengan tim kuasa hukumnya. Dia menggugat balik 0,5 rupiah untuk materialnya dan secara imaterial sebesar 2 triliun. Waduh. Jadi dasarnya katanya Pak Anwar Abbas ini merasa tercemarkan juga atas gugatan Panji Gumilang yang diberitakan oleh media-media, seolah-olah Pak Anwar Abbas lah yang bersalah, padahal semua itu menurutnya, katanya tim kuasa hukumnya ini, bahwa semua itu bersumber dari Panji Gumilang. Ya. Makin seru, kita akan melihat siapa yang secara hukum akan kena delik di sini ya. Apakah Panji Gumilang yang akan mendapatkan 1 triliun atau Pak Anwar Abbas yang dapatkan 2 triliun. Wow, kayak mendadak ya. Dapat uang 1 triliun atau 2 triliun itu sudah freedom of money, kebebasan finansial. Ya, nggak usah kerja lagi lah. Ngapain capek-capek, nikmatin hidup aja sampai mati dah. Dan masih bisa diwariskan kepada keturunan. Bayangkan saja kalau misalnya uang 1 triliun itu didepositokan dengan bunga deposito misalnya 6% per tahun atau 0,5% per bulan, berarti 1 triliunnya itu berapa ya?
Coba kita, kalau misalnya 1 miliar itu kan berarti 5 juta. Kalau 10 miliar berarti 50 juta. Kalau 100 miliar berarti 500 juta. Kalau 1 triliun berarti 5 miliar. Wah, 5 miliar 1 triliun. 5 miliar depositonya per bulan. Wow. It's my dream. It's my dream. Wow. Saya juga jadi ingin dicemarkan namanya ya. Tolong yang menonton ini yang punya uang 1 triliun, cemarkan dong nama saya biar saya bisa tuntut. Nggak kebayang saya punya uang 1 triliun. Aduh. Kalau sahabat YouTube semuanya punya uang 1 triliun, kira-kira mau ngapain? Coba masing-masing tulis di kolom komentar ya. Nah, kita akan update terus ya berita-berita perseteruan ini ya. Makanya teman-teman semuanya, untuk meramaikan channel ini jangan lupa subscribe, like, komen biar kita bisa sharing di kolom komentar ya. Ikuti terus, besarkan channel kita bersama-sama. Nah, serunya di sini kalau Pak Panji Gumilang sendiri, kalau misalnya dia kalah, dia punya uang sebesar 2 triliun itu. Menurut informasi dari Mahfud MD bahwa nilai uang yang dibekukan dalam rekening Panji Gumilang, yang dibekukan oleh PPATK itu sebesar 16 triliun. Tapi kata Mahfud MD itu tidak bisa dibekukan 100%, dibolehkan ambil tapi cuma 10% per hari. Ya, tapi katanya sudah diambil setiap hari 10%. Ya, kalau 16 triliun, 10%-nya kan 1 triliun 600 miliar. 10 hari saja sudah kelar. Tapi katanya dirubah lagi kebijakannya menjadi cuma 5% yang boleh dicairkan. Ya tetap saja tiap hari bisa dicairkan. Nah, sedangkan kalau misalnya Pak Panji Gumilang yang menang, Pak Anwar Abbas ini belum tentu punya uang 1 triliun. Bener nggak? Ya saya nggak tahu ya, karena saya nggak tahu banyak informasi tentang beliau. Ya, apalagi kalau secara kelembagaan, MUI ini kan sudah berkurang pemasukannya karena sertifikasi halal itu sudah diambil alih oleh Kementerian Agama. Ya, otomatis berkurang pemasukannya, walaupun MUI juga masih bisa menerbitkan ya. Tapi saya nggak tahu kalau sekarang udah nggak bisa. Wow, makin seru ya. Nah, kira-kira akan seperti apa jadinya ini? Nah, yang jadi masalah juga yang tak kalah serunya adalah kalau misalnya Pak Anwar Abbas ini menang atas gugatannya ya. Sebentar, lagi komat di masjid. Oke, lanjut. Kalau misalnya Anwar Abbas ini menang dengan cara gugatannya seperti itu ya, maka ini pun akan menjadi keuntungan bagi Panji Gumilang. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang memberitakan atau mengeluarkan statement tentang Panji Gumilang
Kalau misalnya statement di media itu menjadi dasar untuk menggugat dan itu dimenangkan, betapa untungnya Pak Panji Gumilang. Banyak sekali yang bisa digugat dengan contoh kasus seperti itu. Ya, karena misalnya PWNU Jawa Barat, ya kan, itu sudah mengharamkan, ya kan, untuk masuk wali santri memasukkan anaknya. Jadi dia haramkan, itu adalah wali santri yang untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Terus Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengeluarkan statement yang merugikan secara imaterial tentunya bagi Panji Gumilang dan Al Zaitun. Terus siapa lagi? Mahfud MD, Ma'ruf Amin, ya kan, Habib Bahar, ya kan. Banyak sekali tokoh-tokoh ya. Nah, jadi akan seru ya. Wah, luar biasa Pak Panji Gumilang. Kalah pun akan jadi keuntungan besar. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.